Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya.
Selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam ibadah online ini. Mari kita akan mulai dan tundukkan kepala sejenak untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang melalui YouTube ini beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami percaya ada berkat yang Tuhan sediakan. Ada sukacita yang kami akan alami. Namun Tuhan, kami perlu Engkau, pimpinan Engkau, penyertaan Engkau dan berkat-Mu. Berkati ibadah kami. Berkati di dalam kami mendengarkan sebagian daripada firman Allah. Agar kami mendapatkan berkat di dalamnya. Terima kasih urapi hamba-Mu. Urapi juga seluruh hamba anak-anak-Mu yang mendengarkan. Agar sama-sama kami merasakan berkat dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Berkat Tuhan sepanjang ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Kita melihat satu ayat yang begitu indah sekali di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-16. Kita baca, saudara, Yohanes 1 ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia. Jadi bukan satu, bukan dua, tetapi di dalam kalimat ini banyak kasih karunia yang kita bisa dapatkan karena sumbernya dari kepenuhan Allah. Kalau kemampuan manusia terbatas, kemampuan negara, keuangan terbatas, pemerintahan terbatas, dan lain-lain semuanya tentu ada batas-batas. Namun kita lihat di sini, dari kepenuhannya, limpahannya pun memberkati kita. Kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Nah, sekarang pertanyaan, kasih karunia itu menurut saudara apa? Pertolongan pasti. Perlindungan pasti. Keselamatan, ya, itu yang utama. Kesembuhan, Tuhan juga sertai. Banyak, saudara. Dari kepenuhan keilahiannya, kita mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia. Namun sini saya mengutarakan kasih karunia yang dicatat di dalam Alkitab. Satu ketika Tuhan Yesus diundang oleh Simon, orang Farisi, datang ke rumahnya untuk dijamu makan. Tapi memang karena Simon ini kurang begitu simpati katakanlah ya, dia sebenarnya datang ke sana tuh untuk menguji rabi yang baru ini. Jadi datang. Nah sementara makan, datanglah seorang perempuan yang mereka kenal itu perempuan berdosa. Tapi perempuan itu meminyaki Tuhan Yesus. Sampai kakinya pun dicium, diminyaki, dibersihkan dengan rambutnya sedemikian rupa. Tuan rumah atau orang-orang Farisi dalam hati mereka berkata, kalau saja dia benar-benar maksudnya Yesus adalah nabi yang dari Tuhan, dia bisa tahu siapa yang datang, siapa yang menjamah keadaan apa perempuan itu. Tahulah Tuhan Yesus, karena dia yang penciptanya, dia tahu karakter-karakternya. Ya, saudara bisa baca itu dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 50.
Kita tidak lama di sana karena Tuhan Yesus berbalik dan berkata kepada perempuan ini, imanmu telah menyelamatkanmu, pergilah dengan selamat. Di dalam kesempatan yang lain, sewaktu Tuhan Yesus diundang untuk datang ke rumah Yairus sebab anaknya sakit parah. Nah, sementara dalam perjalanan berbondong-bondong datang seorang perempuan yang sakit perdarahan sudah 12 tahun. Capek sudah upaya, sudah apapun yang sudah lakukan, namun belum mendapatkan kesembuhan. Dia mendengar Yesus anak Daud, Yesus dari Nazaret ini telah mengadakan mujizat-mujizat sedemikian rupa. Karena kita baca di dalam ayat-ayat di dalam Matius, di dalam Lukas ini, sebelumnya Tuhan Yesus banyak menyembuhkan orang sakit apapun dibawa Tuhan sembuhkan. Nah, tekadnya perempuan ini pun datang di dalam kerumunan atau rombongan yang begitu berdesak-desakan. Dia berupaya maju ke depan dan tentunya minta pertolongan dari Tuhan. Dia tidak kenal, dia takut, dia gugup. Tetapi imannya begitu rupa. Sehingga dalam hatinya dikatakan, asal ku jamah saja jubahnya. Benar saudara. Setelah sedemikian rupa upayanya, dari antara orang rombongan yang berdesak-desak, dia menjamah jubah Yesus dan sembuh. Injil Yohanes pasal 8. Satu ketika Tuhan Yesus sedang mengajar di bait Allah. Suatu pagi datanglah rombongan orang-orang Farisi dan lain-lain tua-tua membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Dibawa kepada Tuhan Yesus, minta pengadilan, minta Tuhan Yesus mengadili. Kita bisa baca itu di dalam pasal 8, tujuannya apa. Tetapi yang saya maksudkan sini, atau kita fokus kepada perempuan ini, setelah Tuhan berkata, siapa di antara kalian yang belum atau tidak pernah berbuat dosa, biarlah dia yang lebih dahulu untuk mengambil batu dan merajam perempuan. Tidak ada satupun orang yang berani, karena semuanya sudah berdosa. Mereka satu persatu meninggalkan tempat di mana perempuan itu tertunduk, dan Tuhan Yesus pun tertunduk sambil menulis dengan jarinya di tanah. Ini misteri. Sampai sekarang ahli-ahli Alkitab, apa yang Tuhan Yesus tulis? Kita lewatkan. Setelah beberapa saat berlalu, Tuhan bertanya kepada perempuan itu, di manakah mereka? Perempuan itu katakan, tidak ada. Sudah pada pergi semuanya. Dan saudara, tidak ada satupun yang berani. Kalau Tuhan katakan, siapa di antara saudara, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa untuk melempari atau merajamnya perempuannya. Pasal 8 ayat 11, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara, saya teranjak. Tadi sore saya berkata, saya geblak beja, saudara. Mendapatkan pencerahan dari ayat ini. Sementara di atas dua contoh, kita melihat bagaimana perempuan yang berdarahan itu, Tuhan katakan, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan selamat. Sementara di dalam Markus, perempuan yang berdarahan 12 tahun, Tuhan katakan kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan. Pergilah dengan selamat plus, saudara, sembuhlah dari penyakitmu.
Tetapi untuk di dalam Injil Yohanes pasal 8 perempuan yang berzina ini, dia hanya berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tidak ada kesembuhan, tidak ada katakan pergilah dengan selamat. Kenapa ya? Ini saudara dalam sekali. Nah, di dalam kejadian, di dalam cerita yang aman saudara, di dalam 2 Raja-Raja pasal 5, Naaman yang sakit kusta setelah dia turun ke sungai Yordan dan mendapatkan kesembuhan, dia berkata dan bersaksi, inilah pengakuan yang dikatakan. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Dan yang menarik saudara, setelah itu si Naaman ini membawa rasa terima kasihnya, memberi sesuatu kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa tetap menolak, tidak menerima apa yang rencananya Naaman memberikan. Namun sehingga terakhir malah Naaman yang berbalik, berkenan kiranya Nabi untuk memberikan saya membawa tanah semuatan 2 bagali. Dia minta tanah kepada Nabi Elisa. Nah, di dalam kitab Keluaran 20 ayat 24 kita bisa baca tanah itu untuk apa? Di dalam Keluaran 22 pasal 20-24 dikatakan di sana untuk membangun mesbah korban bakaran dan mesbah korban keselamatan. Jadi kita lihat perkembangan daripada Naaman yang telah disembuhkan. Pertama dia bersaksi dengan pengakuannya sedemikian, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Mantap sekali saudara. Dan di dalam ayat 17 Naaman minta tanah untuk membangun mesbah korban bakaran dan mesbah korban keselamatan untuk dirinya. Makanya di dalam ayat 18 Naaman minta dispensasi kepada Nabi Elia. Kita bisa baca di sana dikatakan hal yang sedemikian ini kiranya mohon pertimbangan daripada Nabi Elisa. Kita baca lebih jelas saudara ya. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon, tuan maksudnya Raja Aram ini masuk ke dalam kuil untuk mengadakan penyembahan, untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal ini. Ini janji daripada Naaman. Ini kesulitan daripada Naaman. Dia harus mengapit rajanya masuk ke kuil Rimon untuk menyembah di sana. Nah, kalau saja waktu itu dia ikut mengapit rajanya dan menyembah, mohon pengampunan di dalam hal ini. Dikatakan sebenarnya itu sebagai tugas. Tetapi hatinya tidak lagi untuk menyembah Baal yang ada di kuil Rimon itu. Saudara, kalau kita perhatikan lebih lanjut di dalam ayat 19b, di sini Elisa berkata, maka berkatalah Isa kepadanya, pergilah dengan selamat. Pergilah dengan selamat. Tadi di atas kita ada 3 contoh. Baik dari perempuan yang sakit perdarahan 12 tahun. Begitu juga di dalam Lukas, saudara, kita bisa lihat di sana si perempuan yang mengurapi dia dengan minyak. Tuhan katakan kepada perempuan yang kedapatan zina di dalam Yohanes pasal 8,
Dia hanya katakan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Tetapi kepada Naaman, Elisa bisa mendapatkan pertimbangan sedemikian rupa. Ayat 15 dikatakan bahwa sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Israel. Ayat 17 diminta tanah untuk membangun mesbah korban bakaran dan mesbah korban keselamatan. Jadi di dalam dua ayat ini Nabi Elisa mempunyai pertimbangan. Sepertinya Naaman ini mempunyai satu komit yang istimewa. Berbeda dengan perempuan yang kedapatan ditangkap di dalam Yohanes pasal 8. Dia tidak dituliskan pergilah dengan selamat. Yang sakit perdarahan pergilah dengan selamat dan sembuh dari penyakitmu. Tetapi perempuan yang berzina di dalam Yohanes pasal 8 ini, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Ada perbedaan-perbedaan. Intinya dari awal kita bisa melihat ayat emas kita dari kepenuhan Allah kita bisa menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tetapi kita lihat waktu prakteknya ada yang pergi dengan selamat dan sembuh. Naaman sembuh dan dikatakan pergilah dengan selamat. Tetapi kepada perempuan yang kedapatan berzina di Yohanes pasal 8, pergilah, aku tidak menghukum engkau, sejak ini jangan berbuat dosa. Saudara, kita mampir sebentar, keluar sebentar dari topik itu. Pergilah dengan selamat, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Nah, sekarang ini penyakit COVID atau wabah COVID-19 sempat menjadi perbincangan seolah itu merupakan jerat dari si Dajjal yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi si malakama terima suntikan itu, vaksin itu atau virus itu divaksin itu disuntikan atau menolak. Ini menjadi si malakama buat sebagian orang-orang Kristen, sehingga ada rasa bersalah, rasa berdosa bagi sebagian yang belum bisa mengenal atau meneliti lebih jauh. Nah, dari beberapa ayat yang di atas, saudara, kita bisa melihat satu pertimbangan-pertimbangan. Yang saya mau arahkan, saudara, marilah kita menjaga, memelihara iman kita yang murni di hadapan Tuhan. Kalau kepada perempuan yang sakit perdarahan, Tuhan jelas begitu berkata, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Kepada perempuan yang kedapatan berzina di dalam Yohanes 8, Tuhan katakan, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa ini. Tetapi kalau kita melihat cerita dari Naaman, Elisa bisa dapat mempertimbangkan dengan bijaksana dan berkata, pergilah dengan selamat. Saudara, disinilah saudara ujian terhadap diri kita anak-anak Tuhan. Kenapa kejadian-kejadian seperti dari Lukas pasal 7, Markus pasal 5, dan Yohanes pasal 8, serta dua raja-raja pasal 5 tentang Naaman dan Nabi Elisa bisa memberikan penilaian kepada Naaman. Oke, pergilah dengan selamat. Nah, disinilah saudara, bagaimana kita bisa melihat komitmen anak-anak Tuhan, bagaimana kesungguhan hati anak-anak Tuhan di dalam mengiring Tuhan. Apakah kita mengasihi Tuhan
dengan sepenuh hati? Apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita? Dari ketiga empat cerita berbeda semua jawaban, saudara. Jadi kita bisa melihat di mana kita memposisikan diri kita sendiri. Saya mengarahkannya sebenarnya, saudara, bagaimana kita bisa memelihara iman kita, kemurnian iman kita, dan kekudusan kita di dalam hidup di hadapan Tuhan. Dari kasih karunia demi kasih karunia yang kita terima, tidak pukul rata, saudara. Kenapa? Sepertinya kondisinya ada berbeda-beda. Kalau sebagian anak Tuhan yang lalu begitu rupa seolah-olah ragu-ragu untuk dapat vaksin COVID-19, seolah-olah itu adalah satu perbuatan atau ranjau yang dibuat oleh si Dajjal di dalam akhir zaman ini. Kalau saja kita masuk dalam topik, kalau saja kita masuk dalam masalah atau dilema seperti ini, saudara, kita lihat bagaimana kasih karunia Tuhan demi kasih karunia Tuhan melalui keempat contoh itu. Saya tidak bisa katakan harus ini, harus itu. Tetapi Nabi Elisa bisa berkata kepada Naaman, pergilah dengan selamat. Dari ayat 15, sekarang aku baru tahu, tidak ada Allah di bumi ini selain daripada Allah yang ada di Israel. Dan sejak itu, dia komit sekali untuk beribadah kepada Tuhan. Dan apabila karena tugasnya dia harus ikut sujud di kuil Rimon bersama dengan raja, kiranya Tuhan ampuni dalam hal seperti ini. Jaga ketulusan, menjaga di dalam kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Kita akan akhiri, saudara. Di dalam pesan Tuhan Yesus di pinggir danau, di dalam Yohanes pasal 21, setelah Tuhan Yesus menjamu mereka di pinggir pantai dengan ikan yang sudah tersedia, setelah makan Tuhan berkata kepada Simon, "Hai Simon, apakah engkau mengasihi aku sebanyak 3 kali?" Tetapi di dalam penegasan-penegasan itu, saudara, kita lihat Simon, anak Yohanes, gembalakanlah domba-domba. Nah, Simon Petrus yang amat menyesali perbuatan dia, karena sudah menyangkal Tuhan Yesus, karena sudah berkhianat seolah-olah kepada Tuhan Yesus, yang tidak mengakui Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, dia kini sedang berusaha memperbaiki kesalahan itu. Dan Simon melakukan tugasnya. Simon melakukan tugasnya, yaitu untuk mengembalakan domba-domba Tuhan. Disinilah letak kasih karunia Tuhan. Kita baca di dalam suratan Petrus, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dia mendapatkan pesan dari Tuhan untuk mengembalakan domba-dombanya. Simon Petrus mendapatkan pesan dari Tuhan Yesus untuk memelihara, menggembalakan domba-dombanya di pinggir danau itu. Nah, setelah dia menyesali sedemikian rupa, sekarang Petrus pun berusaha untuk merawat, memelihara domba-domba Tuhan. Seperti kita sadari, kita hidup di dunia ini yang banyak sekali berbagai macam permasalahan.
gelombang kehidupan seperti gelombang di pinggir laut tidak pernah henti-hentinya. Itu bisa terjadi kepada anak-anak Tuhan, bisa terjadi kepada hamba-hamba Tuhan. Nah, Rasul Petrus di dalam pengembalaannya seperti yang Tuhan sampaikan, pesankan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Tidak ada lagi ego, tidak lagi ada ambisi untuk diri kita, dan jadilah tenang. Dikatakan, tidak ada tekanan, tidak ada beban. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kesalahan. Kesalahan Petrus begitu rupa, dia bisa katakan, karena itu jadilah tenang. Jadi jangan lagi merasa ada intimidasi dalam kehidupan kita tentang hari-hari yang lama, tentang kemarin yang kita sudah lakukan. Apabila kita bisa menguasai diri kita, bukan ada ego kita, tidak ada ego kita, tidak ada ambisi kita yang menutupi di dalam pengiringan kita, ketulusan kita sebagai anak Tuhan, sehingga kita bisa menjadi tenang. Karena tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi rasa beban, karena Tuhan sudah mengampuni apa kesalahan kita. Dan terakhir, supaya kamu dapat berdoa. Loh, berdoa kan tiap hari kita berdoa. Bahkan setiap hari paling sedikit kita berdoa 3 kali. Saat pagi, makan, siang, dan malam. Itu kita doa. Terus dikatakan sini, tetapi supaya kita dapat berdoa. Tentunya bukan berdoa seperti itu, saudara. Berdoa, kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita bisa merasakan di dalam kita berdoa itu, rasa Tuhan dekat sekali dengan kita, ya. Jadi rasanya Tuhan tuh ada di sebelah kita sementara kita sedang berdoa, ada di samping kita, gitu ya. Jadi sementara kita berdoa, saya pernah ceritakan, saudara, pengalaman saya dulu. Teman saya di sama satu asrama, sementara yang lain jam istirahat bisa melakukan segala. Dia di atas ranjang tempat tidur, kita di asrama. Dia ambil gitar, dia nyanyi sendiri. Sedangkan teman-teman yang lain sibuk dengan, memang jam bebas, apapun bisa dilakukan. Bercanda, ketawa, soal apa hal dan lain-lain. Tetapi teman saya ini mengambil gitar di atas tempat tidurnya, dia menyanyi, menyembah, saudara. Tanpa terasa, saudara. Sementara dia menyembah itu, air mata keluar sendiri. Air mata itu keluar sendiri. Inilah penyembahan, inilah yang saatnya kita merasakan bahwa Tuhan begitu dekat sekali. Bahwa Tuhan begitu ada di samping kita. Nah, saat seperti itu, saudara, tentunya Tuhan bisa memberi nilai kepada kita. Apakah doa kita yang dikatakan supaya kamu dapat berdoa, semuanya sejak awal kita sudah diajar berdoa. Tetapi kalau saja kita bisa membangun persekutuan dengan Tuhan saat kita berdoa sedemikian rupa khusyuknya, tentunya Tuhan dapat menilai seperti Elisa memberikan pertimbangan, penilaian kepada Naaman dan mendapatkan pertolongan seperti Naaman. Jadi hadapi, saudara. Di akhir zaman ini dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Jadi tidak lagi ego, tidak lagi beban, tidak lagi ambisi. Jadilah tenang supaya kita tidak merasakan tekanan. Sekalipun kehidupan terus, setiap hari kita berganti, silih berganti, ada di atas, ada di bawah, kesulitan, kesusahan, ekonomi, rumah tangga, anak-anak, banyak sekali berbagai macam. Belum lagi kita harus menjaga jarak, PSBB, ya, PPKM, dan lainnya seperti itu. Jadi, biarlah kita bisa menjadi tenang.
karena ada perlindungan tidak sekarang. Bahwa Tuhan ada menyertai melindungi kita. Dan kita dibawa kepada doa, persekutuan doa yang intim bersama Tuhan. Dan Tuhan yang lebih maha tahu, dia bisa menilai kepada kita. Seperti Elisa bisa memberi pertimbangan kepada Naaman, pergilah dengan selamat. Tentunya Tuhan yang lebih mengerti kepada kita bagaimana nilai, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, apakah kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, apakah kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu. Petrus katakan, kesudahan segala sesuatu dekat, karena itu kuasailah dirimu. Tidak lagi ada ambisi, ego kita buangkan, jadilah tenang. Jadi tidak ada beban yang menindas kita, menuduh kita, mengintimidasi kita. Tuhan sudah angkatkan semuanya supaya kita bisa membangun doa intim dekat Tuhan. Tuhan akan memberikan penilaian jauh lebih sempurna daripada penilaian Nabi Elisa kepada Naaman. Tuhan memberkati. Puji dan lain Tuhan, saudara. Kalau kita tatap muka, mungkin kita bisa membangun penyembahan dulu 5 menit, 10 menit, sampai 15 menit. Karena ini melalui YouTube, keterbatasan waktu, PSBB diberikan waktu cuma 1 jam, dan juga tentunya mungkin kuota saudara hampir habis. Tuhan berkati saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi ini, pagi dan siang hari ini. Kami akan mengakhiri ibadah kami, dan biarlah kiranya Tuhan membimbing kami, Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami, Roh Kudus memberikan hikmat untuk kami dapat mengerti segala maksud Tuhan, supaya kami dapat menguasai diri, supaya kami dapat tenang, dan supaya kami dapat berdoa yang baik. Terima kasih, memberkati kami sekalian, memberkati ibadah kami, memberkati hamba-hamba pelayan-pelayan yang sudah mempersiapkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan kini saudara, marilah terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, beserta dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.